Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Pak Ono, tadi kan Mas Ruli sudah menceritakan pengalamannya, di antaranya salah satunya ada terkait dengan suara yang tidak sah, kemudian bisa menjadi suara sah, dalam hal ini suaranya PSI begitu. Nah, kemudian ada juga laporan dari beberapa kader parpol yang mendapatkan dari lapangan laporan langsung bahwa ada perpindahan suara dari misalnya P3 ke PSI begitu. Kemudian dari suara tak sah menjadi suara sah. Nah, apakah memang itu mungkin terjadi dalam sistem yang sebenarnya anggarannya tidak sedikit dan juga sudah diuji coba seperti ini? Dari segi keamanan seperti apa? Kalau apapun bisa terjadi di Republik inilah, kira-kira dalam bahasa sederhananya kayak gitu. Dari segi keamanan kita, ini urusannya lebih ke arah forensik ya, seperti Mas Uli ini lebih ke arah forensik. Jadi memang harus kita lihat apa yang terjadi. Ini contoh di TPS kita di tetangga-tetangga saya TPS. Kadang-kadang petugas suka salah entry. Salah entry-nya gini nih. Jadi misalnya kan kalau kita ini urusan caleg ya, kita kan bisa milih calegnya langsung, kita bisa milih partainya langsung. Nah, kejadiannya di beberapa TPS pas entry caleg, angka caleg ditulis, nama orangnya kena, orang ini dapat sekian suara. Cuman udah gitu pas di partai angka tadi dimasukkan juga ke partai, jadi salah ngitung akhirnya. Jadi bisa kayak gitu, kesalahan prosedur sih sebenarnya. Jadi bisa sampai kesalahan-kesalahan seperti itu bisa muncul. Dan itu nggak sengaja sih, karena kita tidak tahu, kira-kira kayak gitu. Oke, tapi kemudian yang beredar di masyarakat, Pak Ono, ini kemungkinan ada malware misalnya, itu yang dinyatakan oleh masyarakat yang memantau langsung. Nah, apakah memang bisa ada pihak eksternal dari luar yang memungkinkan untuk mengakses sistem ini di masa-masa tertentu, seperti misalnya mungkin pada saat penghentian penghitungan seperti itu? Oke. Ini harus ngelihat benar ke dalam sistemnya mereka ya. Cuman setahu ini Mas Ruli bisa koreksi karena beliau yang sekarang lebih mantau. Saya nggak terlalu. Tapi kira-kira sistem yang ada di KPU kira-kira kayak gini lah, kira-kira ya. Mereka punya database, internal database ada di dalam data centernya KPU. Dan itu terproteksi dari firewall dan dengan firewall dan sebagainya. Dan ini biasanya lebih susah buat diakses kecuali orang-orang yang memang punya akses ke sana. Nah, ini agak susah diaksesnya. Nah, masyarakat bisa akses data tadi dari kopian data dari server di dalam KPU yang dikeluarkan ke internet. Jadi server yang ada di internet itu bukan di dalam KPU, ada di luar KPU. Jadi KPU punya dua server sih sebenarnya, satu di dalam, satu di luar, kira-kira gitu. Pertanyaannya, apakah hacker bisa ngejebolin yang di dalam KPU? Kemungkinan besar susah buat dijebolnya gitu. Ini pengalaman dari awal kita pakai IT di KPU ya. Waktu itu kan dijebol pertama kali ada partai kolor hijau lah segala macam. Teman-teman saya juga yang ngejebol. Tapi sejak itu KPU misahin servernya, kapok. Jadi yang data itu hanya kopian aja. Jadi itu dijebol. Untuk membantu supaya lebih aman aja begitu ya Pak Ono ya. Mas Ruli, itu dugaan yang muncul di masyarakat ya, karena banyak kasus yang dilaporkan langsung dari TPS bahkan sejak pemantauan penghitungan suara sejak awal. Soal dugaan ada malware dan kemudian bisa diakses oleh pihak luar, ini kan kemudian memunculkan dugaan kemungkinan adanya jual beli suara. Ini juga yang disuarakan oleh beberapa kader parpol. Nah, apakah ini memungkinkan terjadi dengan sistem yang seperti ini? Maksudnya malware sama hacking tadi itu ya? Iya, yang bisa diakses oleh pihak luar, Mas Ruli. Saya sependapat dengan Pak Ono, kalau untuk kondisi sekarang, saya yakin KPU sudah melakukan semua best practice yang ada di IT, dan itu berarti sulit untuk ditembus dalam hal ini. Saya melihatnya ini lebih dari sekedar masalah prosedur, akurasi teknologi tadi itu, dan mungkin tidak ada proses mitigasi yang disiapkan. Kalau ini gagal, seperti apa mitigasinya? Kalau ini gagal, seperti apa mitigasinya? Jadi sebenarnya bukan pure teknologi juga. Dia orang yang mengerti bisnis proses, orang yang mengerti best practice, bagaimana mendevelop dan kemudian mendeploy suatu sistem itu sampai ke layak untuk disebut go live. Itu mungkin ada beberapa hal yang tidak dilalui dengan baik. Hanya itu. Tapi kalau secara teknis, skill dari teknologi jaringan, network, server, saya yakin kawan-kawan dan IT KPU sudah lebih mumpuni untuk tidak membiarkan hacker atau malware itu bisa ditembus. Cuman sekali lagi Mas, isunya ini kan karena tidak reliable sistemnya, sehingga yang namanya netizen itu kan semuanya, apalagi kalau paslonnya kalah kan,
Semuanya punya imajinasi yang sangat kreatif. Inilah warga plus 62. Nah, maksud saya, Mbok ya sudah tahu warga kita seperti itu. Bikinlah sistem yang lebih reliable, itu saja maksud saya. Oke, karena karena mengawal suara mereka begitu Pak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang anomali juga pasti akan dikritisi begitu. Itu valid, saya menghargai, demokratis memang seperti itu. Yang salah yang kita ini yang menjadi provider. Oke, Mas Ruli, ini artinya kalau tadi kan keamanannya sudah bisa dipastikan. Tadi Pak Ono juga bilang bahwa keamanannya tidak mungkin bisa ditembus oleh hacker, pasti sudah tingkat advance begitu. Nah, apakah tapi ini memungkinkan di bawah itu ada, misalnya ada praktek jual beli suara, kemudian nanti dimasukkan melalui jalur yang resmi atau sesuai dengan sistem begitu. Apakah memungkinkan praktek ini terjadi? Nah, itu harus ada audit trail. Kalau sudah ada terekam suatu suara, misalkan suara PSI sejumlah 1, itu yang saya temukan ada nomornya 1. Kemudian diubah menjadi 69, itu juga data dari yang saya dapat. Itu pasti kalau mau dari dalam, itu lewat sistem, berarti kan ada orang yang login, siapa namanya, kemudian mengubah jadi 69 itu siapa namanya. Itu saja tinggal di trace saja, betul atau tidak. Tapi yang tadi bilang Pak Ono tadi, ini udah masuk ke level forensik. Tapi masa kita harus melakukan itu sebanyak 820.000 TPS? Sekali lagi saya bilang ini effortnya besar banget ini. Oke, Pak Ono terakhir, apakah memungkinkan praktek itu dilakukan dengan di bawah ada jual beli suara, kemudian dimasukkan ke sistem secara sesuai dengan prosedur? Kalau orangnya berani mati, maksudnya gini, tadi Mas Ruli bilang banget, ini ada audit trail. Jadi si sistem sebenarnya mencatat apa saja yang terjadi dalam sistem. Dan kalau ada orang yang merubah suara, akan tercatat siapa yang merubahnya kelihatan. Dari username passwordnya kelihatan banget. Nah, ini berani mati kalau dia sampai merubah, karena itu adalah masa depan hidupnya dia, karirnya dia. Berani nggak dia mengorbankan karirnya hanya untuk merubah dari 1 ke 69 tadi. Kalau saya pribadi, saya nggak berani sih. Oke, baik, terima kasih Pak Ono dan Mas Ruli. Kita kawal bersama karena ini bukan sekedar menang atau kalah ya, tapi tentang mengawal suara demokrasi. Kedepannya supaya kita lebih matang dalam berdemokrasi. Sekali lagi terima kasih Mas Ruli dan Pak Ono sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.